Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Jovan Sumadi dengan NIM 240554138. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis Markov. Analisis Markov adalah sebuah teknik probabilistik yang membantu kita memahami bagaimana suatu sistem itu berubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya seiring berjalannya waktu. Analisis ini bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran tentang perilaku sistem, bukan solusi optimal seperti pada teknik optimasi. Terdapat juga sifat proses Markov. Yang pertama, total probabilitas dari transisi dari satu state ke semua state lainnya harus sama dengan satu. Yang kedua, probabilitas ini berlaku untuk semua komponen dalam sistemnya. Yang ketiga, nilai pada probabilitas ini akan tetap konstan atau dari waktu ke waktunya. Yang keempat, state-state ini bersifat independen, sehingga keputusan di masa lalu tidak mempengaruhi peluang di masa depan. Ini juga disebut dengan sifat Markovian. Terdapat cara analisis Markov. Yang pertama menggunakan decision tree. Itu untuk menghitung peluang beberapa periode. Yang kedua, matrix multiplication. Untuk perhitungan yang lebih cepat dan efisien, terutama jika periodenya sangat banyak. Lalu ada steady state probabilities. Begitu suatu sistem berjalan dalam beberapa periode, peluang berada dalam suatu state tertentu yang stabil dengan suatu nilai yang konstan ini disebut dengan probabilitas steady state atau keadaan tunak. Menariknya, nilai ini umumnya tidak dipengaruhi oleh state awal, apakah kita mulai dari performa yang tinggi ataupun rendah. Pada akhirnya, sistem ini akan mencapai keseimbangan. Ini sangat berguna untuk memprediksi kondisi jangka panjang, terutama tanpa kita harus mengetahui tentang detail sejarahnya. Lalu ada jenis matriks transisi kursus. Yang pertama, keadaan transient. Merupakan suatu yang bila ditinggalkan tidak akan pernah kembali lagi. Contohnya seperti peluang yang menghilang. Yang kedua, matriks siklik, di mana suatu sistem berputar dari siklus tertentu tanpa pernah keluar, seperti perputaran musiman. Yang ketiga, keadaan absorpsi, di mana suatu sistem terjebak dengan probabilitas suatu untuk tetap di sana. Contohnya, ketika utang menjadi macet dan tidak bisa membayarnya lagi. Lalu terdapat juga contoh penggunaan analisis Markov. Yang pertama, analisis perpindahan merek. Digunakan dalam pemasaran untuk menganalisis loyalitas pelanggan dan memprediksi kemungkinan pelanggan berpindah ke merek pesaing ataupun tetap setia. Yang kedua, kerusakan mesin dan pemeliharaannya. Itu dapat membantu dalam manajemen menentukan probabilitas mesin beroperasi maupun atau rusak dalam jangka panjang untuk mengevaluasi efektivitas biaya dan pemeliharaan preventifnya. Jadi kesimpulan dari saya, analisis Markov ini membantu memprediksi peluang masa depan berdasarkan keadaan saat ini. Teknik ini sangat berguna untuk memahami perpindahan pelanggan, kondisi mesin, dan piutang, terutama ketika keputusan perlu dibuat berdasarkan data probabilitasnya. Sekian dari saya, terima kasih. Om Santi 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 Om.